Pria ini adalah veteran tentara Amerika pada Perang Dunia Kedua. Pria bernama James Francis Ryan ini berkunjung ke Taman Makam Pahlawan. Saat tiba di sebuah pusara, ia tertunduk dan menangis karena ia teringat akan seseorang di masa lalunya. Seseorang yang telah menyelamatkannya di masa lalu. Dua mobil angkatan perang Amerika memasuki sebuah perkebunan keluarga Ryan. Ibu dari keluarga Ryan melihat mobil tersebut datang dari kejauhan. Seketika muncul firasat buruk dalam benak wanita parubaya itu akan ketiga putranya yang saat ini sedang ikut dalam perang. Wanita itu pun terduduk dan menangis saat ia mengetahui bahwa ketiga anaknya gugur dalam peperangan. Sementara itu, Kolonel Brace yang saat ini berada di Departemen Angkatan Perang Amerika di Washington DC menerima laporan tentang gugurnya ketiga Ryan bersaudara, di antaranya Sean Ryan di pantai Omaha, The Ryan di wilayah Utah, serta Daniel Ryan di wilayah New Guinea. Namun, ada secah harapan saat mengetahui bahwa ketiga Ryan bersaudara memiliki satu adik bungsu yang saat ini diterjunkan di wilayah Prancis. Jenderal tertinggi Amerika memerintahkan anak buahnya untuk membentuk pasukan khusus guna mencari prajurit Ryan. Setelah mendengar tentang situasi yang dialami oleh Ryan bersaudara yang gugur di medan perang, pasukan khusus itu bertugas untuk membawa prajurit Ryan kembali ke Amerika yang saat ini sedang diterjunkan di wilayah musuh. Meskipun saat ini belum diketahui keadaan pastinya, misi penyelamatan prajurit Ryan dipercayakan kepada Kapten John Miller setelah berhasil memimpin pendaratan pasukan Amerika di pantai Omaha. Atasan Kapten Miller menjelaskan bahwa tugas penyelamatan ini diperintahkan langsung oleh Panglima tertinggi Amerika, George Marshall. Sang atasan juga menjelaskan bahwa tugas penyelamatan ini dilakukan karena ketiga Ryan bersaudara telah gugur dalam waktu yang sama. Kapten Miller segera membentuk pasukan khusus Mike Howard, Ray Ben, Snapper Jackson, ahli medis Sweet Caparson, dan Melis Kapp. John Miller juga merekrut seorang penerjemah yang bisa menerjemahkan bahasa Jerman dan Prancis, yaitu Kopral Upham. Akhirnya misi pencarian prajurit James Ryan pun dimulai. Namun karena posisi James Ryan saat ini tidak diketahui, maka misi itu terasa sangat sulit, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Secara kebetulan, tim Miller bertemu dengan sekelompok penerjun dari divisi Airborne dan menanyakan pada mereka tentang keberadaan Ryan. Salah seorang dari mereka ternyata mengenal Ryan dan merupakan teman satu tim. Tetapi prajurit tersebut pendengarannya tidak begitu baik karena ia sempat mendapatkan cedera pada telinganya. Upham pun membantu Miller dengan menuliskan semua pertanyaan Miller kepada prajurit tersebut, dan akhirnya diketahui bahwa zona penerjunan mereka meleset dan jatuh di wilayah musuh. Kemudian mereka pun segera melakukan pencarian kembali. Namun di tengah perjalanan, beberapa tentara Jerman menyerang dengan tank dan aksi tembak-menembak pun tidak terelakkan. Di satu sisi ada tim lain yang bergabung dalam baku tembak tersebut, dan diantaranya adalah James Ryan yang mereka cari. Kapten Miller pun terlihat sangat senang, begitu pula dengan semua tim saat mengetahui bahwa orang yang mereka cari ternyata ada di hadapan mereka saat ini. Kapten Miller dan teman-temannya berjalan menuju camp James Ryan dan pimpinannya di sebuah jembatan. Miller kemudian memanggil Ryan untuk berbicara langsung dan segera memberitahu bahwa ketiga kakaknya gugur dalam medan perang. Kabar duka itu membuat Ryan sangat terpukul. Dalam kesedihannya, Ryan menanyakan apakah John Miller datang jauh-jauh mencarinya hanya untuk memberitahukan hal tersebut. Kapten Miller pun menjawab bahwa misinya adalah untuk membawa pulang Ryan ke Amerika. Namun Ryan bersikukuh untuk tetap bertahan di medan perang bersama teman-temannya. Ia akan bersedia pulang jika tugasnya telah selesai. Ketika teman satu tim Miller langsung memberitahu Ryan bahwa dalam misi ini mereka sampai kehilangan dua anggota tim mereka demi membawa Ryan pulang. Mendengar hal itu, Kapten Miller hanya bisa terdiam. Mike pun memberikan pendapat agar segera membawa Ryan pulang. Akhirnya Kapten Miller menyusun strategi untuk menahan pasukan Jerman di jembatan. Hal itu dilakukan untuk membantu tugas Ryan agar bisa pulang segera ke Amerika. Serangan pun akhirnya dimulai. Senampan mesin yang sudah disiapkan mulai ditembakkan. Bom tempel yang sudah dirakit pun segera ditempelkan ke roda tank musuh. Serangan pun semakin brutal dan masif. Di atas menara, Sniper Jackson membidik sambil berdoa. Jackson menembak satu persatu tentara Jerman yang datang. Hingga suatu ketika, meriam tank Jerman mengarah kepadanya. Jackson pun berteriak mengingatkan teman-temannya. Namun terlambat, gedung tersebut sudah tertembak dan meledak. Akhirnya, mereka pun menyiapkan strategi terakhir untuk meledakkan jembatan. Beberapa lama, jembatan pun diledakkan dan berhasil melumpuhkan beberapa tentara Jerman. Namun Miller juga terkena reruntuhan bangunan itu akibat ledakan itu hingga ia menjadi limbung. Namun ia segera bangun dan mengambil senjata. Naasnya, Miller terkena tembakan di dada. Kemudian, ia menembak tank Jerman berkali-kali dengan kondisi pasrah hingga tiba-tiba tank Jerman pun meledak. Beberapa saat kemudian, pasukan tempur bantuan pun tiba. Pesawat P-51 itu pun akhirnya membombardir seluruh pasukan Jerman, membuat suasana semakin mencekam. Setelah berhasil menjalankan strategi terakhirnya, Miller ditembak oleh Willy.
Namun ia tidak menyerah begitu saja, sambil tetap menembaki tank musuh dengan menggunakan pistol hingga akhirnya bantuan pun datang. Pesawat Mustang P-1 bersama infanteri Amerika Serikat menghancurkan tank Panzer Jerman, membuat musuh akhirnya menyerah. Sementara Ufern akhirnya memberanikan diri memegang senjata dan membunuh Willy. Ironisnya, dia pernah menaruh simpati kepadanya, dan inilah aksi pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Ufern dalam medan perang. Rayburn berusaha memberikan pertolongan kepada Miller, namun sayangnya Miller gugur di hadapan Ryan. Ia pun menitipkan sebuah surat untuk Ibu Ryan. Sambil berujar sebelum gugur, Kapten Miller berbisik di telinga Ryan, "James, earn this, earn it," yang kurang lebih artinya, "James, jangan sia-siakan hidupmu." Meskipun sudah berusaha untuk diberikan pertolongan medis, namun sayangnya luka yang dialami Kapten Miller sudah sangat parah sehingga ia tidak bisa lagi ditolong. Dan sebelum gugur, Kapten Miller menitipkan surat untuk ibunya Ryan, sembari ia berpesan agar Ryan tidak menyia-nyiakan pengorbanan mereka dan menjalani hidupnya dengan baik. Akhirnya scene kembali di awal film, di mana orang yang kita lihat adalah James Ryan yang kini sudah tua dan telah menjadi veteran perang. Ia berziarah di makam John Miller. Seraya bertanya kepada istrinya apakah dia sudah menjadi laki-laki yang terbaik, dan istrinya menjawab kalau Ryan sudah menjadi pria yang terbaik. Ryan pun memberikan hormat dan mengucapkan rasa terima kasih atas pengorbanan yang telah dilakukan Miller dan para prajurit lainnya, sambil berkata bahwa dia sudah menghargai hidupnya dan sudah menjadi laki-laki terbaik.